Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan berkah dan kasih Allah hadir mengalir di dalam seluruh sisi-sisi kehidupan kita. Amin. 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 Qalu subhanaka la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya bagi Allah, kasarnya dan rahimnya kembali. Kita kirimkan kaki kita di masjid yang kita cinta ini sehat, diberi kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan kemuliaan rezeki, amin ya. Amin. Diberikan segala satunya ya. Hingga gak kurang bidodo nenek sabikowo. Hidup kita selamat bidodo, tapi selamat lebih utuh bidodo. Samu barang Islam untuk bidodo nenek sabikowo. Jadi tidak ada sabikowo. Sabikowo apa? Kesusahan, kerepotan, kesakitan gak ada bidodo nenek sabikowo. Dalam bahasa agama hidup penuh berkah. Berkah. Salam dan salam kita sanjungkan kehidupan manusia aku, manusia mulia, manusia terbaik sepanjang masa, Bapak yang terbaik Rasulullah Muhammad SAW yang kita akan terus dan terus kita jalan-jalannya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita akan terus dan terus bersalawat bersama itu kita taslima ya. Apa taslima? Melu derek tunduk patuh ikut ajaran-ajarannya. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, alhamdulillah kita bertemu lagi. Kita akan terus belajar. Kita sedang ngaji dari asal kata haji. Ngaji adalah sebuah langkah agar kita makin haji. Apa itu haji? Berharga, bernilai, berharga dan bernilai. Makin berharga dan makin bernilai. Maka kita salah satu doa yang harus terus kita panjatkan pada Allah SWT adalah di antara dua yang doa adalah mohon pada Allah agar kita diberi keistiqomahan untuk rajin ngaji. Karena banyak orang yang tidak sempat ngaji, betul? Orang yang wis ngaji putus juga ada. Dan sebagainya. Kita mohon pada Allah SWT agar kita diberi kekuatan agar kita bisa istiqomah ngaji. Karena wis ngaji apa ya? Ngaji sering kita tidak cukup punya perubahan yang signifikan apabila ngaji. Yang kita muliakan muslimina saya saat juga tahu kita terus berdoa diberi panjang umur, diberi kemenangan bersama-sama amin ya. Dan insya Allah tanggal 20 Juli teman-teman ibu beliau rabu tidak ke Semarang, pastikan dikunci dijadwalkan tanggal 20 ajak pasangan hidup, ajak keluarga hadir di sana. Hadir di sana, percayalah teman-teman akan tahu sesuatu yang berharga. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Jangan bisa di tanggal 20 ya. Jangan diulangi tanggal 20 ya. Semoga tanggal dikunci ya. Karena di antara Bapak Ibu tidak banyak kesempatan setiap bulan ke sana, tidak semuanya kan. Saya insya Allah sampai pekan ke sana. Ini kalau acara tidak bermutu, gurunya tidak topan potong, saya pasti tidak ke Jakarta. Dan saya belum bukan 14 kali, bukan 140 kali. Saya sudah hadir mungkin 14.000 kali ya. Kenapa? Sudah 14 tahun. Saya ngaji 14 tahun sejak tahun 2009 sampai hari ini. Salah satu doa saya adalah saat diberi keseruan, diberi kesehatan, diberikan panjang umur, berrezeki yang banyak untuk saya ngaji dengan beliau. Kenapa kita sampai berdoa? Karena mohon maaf di zaman akhir untuk bisa ketemu sosok guru yang seperti beliau ini yang menurut saya sangat. Saya sudah ngaji sana sini ya. Saya juga bergaul dengan para ulama, para kita untuk belajar hikam tidak belajar dengan beliau, saya dengan guru yang lain. Untuk belajar yang lain, tapi beliau ini masya Allah betul-betul sosok mursyid, guru lebih banyak, bisa banyak, tapi sosok mursyid ini luar biasa. Next, setelah kita terus belajar, nanti akan satu juga teman-teman mursyid perannya apa sih gitu. Tapi nanti, kita tidak akan sekarang. Nanti mungkin ketika teman-teman juga ngaji di atas 5 tahun ya,
baru terjelaskan Tafaul Mursyid dan tidak saya jelaskan di kelas forum di samping atas. Nah teman-teman, kita belajar hari ini tentang keluar dari belenggu rutinitas. Ya Bapak Ibu, saya sudah mendalami Quran. Jadi saya punya tema-tema pembelajaran saya Bapak Ibu ya. Tema pekan ini adalah saya sudah belajar Quran surat Al-Ruh di ayat awal. Saya belajar dengan Pak Ali Anahu, Ali Sor, dan setiap hari yang kedua kali saya belajar hari ini. Di pekan ini, minggu ini, tema belajar agama saya tentang pendalaman Allah. Ya, pendalaman Allah. Tema pekan ini. Ini untuk di pembelajaran agama ini, di selamat. Nanti pelajaran ibu yang lain saya punya lagi. Jadi tiap hari tanpa berhenti belajar, insya Allah saya agendakan. Pekan ini saya sudah sibuk banget teman-teman, karena saya ke Bandung, ke Tampang, balik ke Banjulan ke pekan ini. Oke, tetapi saya sudah punya jadwal, ada jadwal salok, saya kunci belajar Al-Quran. Itu penting. Saya belajar mulai dari asbabun nuzulnya, kemudian rangkaian-rangkaiannya, termasuk hadis-hadis Nabi pendukung dari Al-Quran. Jadi itulah teman-teman, masih rajin ngaji Senin dan Rabu, karena ada masa-masa saya dan kami ini mau belajar yang tidak main-main, karena kami bersama yang terbaik teman-teman ya. Saya terus berdoa menjadi alatnya Allah, bisa menjadi wasilah bagi siapapun untuk makin kenal dengan Allah. Nah, Bapak Ibu terus hormati Al-Quran yang kita baca bareng-bareng, karena sudah berulang-ulang kita baca, dan ini menurut saya hafal. Bahkan hari ini yang baru saya temukan ada sebuah hadis Bapak Ibu, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca Al-Quran setiap hari, itu 30 ayat, nanti ternyata surat ini kelak akan memberi syafaat Bapak Ibu, memberi syafaat saat yaumil akhir. Apa syafaat? Pertolongan, pembela gitu. Pembela. Jadi kita akan dibela gitu oleh Quran Al-Quran ini, luar biasa. Akan dibela gitu. Ya, saya yakin kita butuh banyak sana sini Quran dan ibadah kita, betul ya? Kita butuh banyak. Dan nanti ketika kita kesulitan di yaumil akhir, kata lain ada Allah ini. Dia akan memberikan syafaat ini nggak main-main. Banyak lagi tentang kaifiah dari Allah. Nah, menarik Bapak Ibu yang kita baca ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ya. Masih ada Ibu, ini ayatnya hafal ya, ayat 1 dan 2 nya hafal, 10 sampai 30 ya. Kayak Yasin yang kita baca tuh nanti lama-lama sih hafal. Ada orang tidak bisa ngaji, nggak bisa. Ini Yasin hafal, luar biasa bagus. Yang tukang tahlil kan itu. Nonton ini jadi karena saya bocor terus, jadi hafal. Ya, menarik ya Bu, di awal Quran Al-Mulk ini Allah menceritakan mati dan hidup. Mati dan hidup. Sering orang bilang hidup kan cuma sekali, betul ya? Betul nggak? Kita manfaatkan cuma sekali, yang tidak hidup kan cuma sekali, 2 kali sebenarnya. 2 kali, karena begitu mati lagi hidup lagi kan di alam dunia ya. Nanti akhirat kita matikan karena meninggal, dalam kubur dihidupkan lagi nanti. Nah teman-teman, Bapak Ibu, ternyata Allah ya menciptakan mati dan hidup kita mati dan hidup. Kenapa? Allah kan menguji Bapak Ibu. Menguji apa? Apa itu menguji? Tes sama yang uji apa Bu? Apa uji? Hah? Apa? Menguji apa menguji? Menguji iman kita. Ya menguji, apa itu menguji? Kayak betul menguji apa? Apa itu menguji? Mencoba. menguji. Allah menguji.
Mau siapa? Siapa di antaramu yang lebih baik amalan? Ahsan amalan. Ahsan dari kata hasan. Hasan berdasarkan kata hasan. Hasan itu baik. Jadi hasan artinya baik. Jadi kalau anaknya jawabkan hasan itu tujuannya ada jadi anak baik. Ahsan itu lebih baik. Menuju better. Bukan good, good itu baik. Better. Betterment itu lebih baik. Lebih. Jadi betterment. Mau dicatat. Yang dicatat better. Lawannya good. Good itu baik. Better itu terkini yang lebih baik gitu. Better. Lebih baik. Paling baik. Best. Jadi saat ini adalah the bestnya dibanding Lili. Nah ini. Jadi Allah akan melihat siapa di antaramu yang apa? Menguji siapa di antaramu yang lebih baik amalnya. Jadi Bayu, pesan dari awal ayat ini adalah kita mengkutul HP. Nah, untuk lebih baik itu ada ukuran, ada ujian, kita ada beta itu yang gurunya, kan gitu ya. Jadi anak itu di sekolah dengan mapel ini nanti terakhir ono tes dan sebagainya kan itu sampai punya KKM. Apa KKM? Apa KKM siapa? Apa? Minimum. Hah? Kriteria ketasan Amin. kalau kuliah Bapak Ibu nilainya C. Nah gitu. Jadi kita diuji termasuk dalam kehidupan kita Bapak Ibu mungkin ada Allah uji apa ya, uji ekonomi sangat gitu. Kita ketika ekonomi sangat kan jadi kita jadi petek pikirannya, betul ya? Tapi deh misalnya langsung apa? Ya Allah, aku udah sholat malam kok masih usah, berarti nggak paham. Jadi Allah akan menguji teman-teman. Kenapa? Allah maunya kita menjadi sosok ahsan amalan. Jadi Allah maunya kita menjadi sosok ahsan amalan. Ahsan dari kata asal apa tadi? Hasan. Apa arti hasan? Baik. Ahsan berarti apa? Lebih baik dan baik. Better. Jadi teman-teman berarti kita memang di alam ini kenapa sampai lagi tercerahkan ya Bapak. Kenapa sampai ayat surat ini memberikan syafaat karena message-nya itu luar biasa. Message-nya, pesannya luar biasa. Jadi Allah akan menguji siapa di antaramu, di antara kita semua. Kita mumunya Allah kita sayang. Agar apa? Lebih baik amalnya. Berarti teman-teman pesan ayat ini kita butuh HP. Ya tak ya? Berarti setiap saat kita mesti mencatatkan pertumbuhan. Setiap saat kita mencatatkan kemajuan. Boleh dikatakan setiap saat kita tambah kompetensi, tambah kebiasaan. Jadi grafiknya kita ini enggak. Grafiknya itu naik. Berarti betul-betul kita mesti lebih baik gitu teman-teman ya. Apa dia? Itu kita butuh apa ya begitu. Oke, Masya Allah teman-teman, begitu memahami ayat ini saya jadi terus kembali beruntung punya guru positif yang saya kasih tadi. Karena betul-betul beliau menunjukkan terus ngasih contoh apa terus gitu. Jadi saya 14 tahun itu grafik kemajuan majelis itu luar biasa. Sarana prasarana, kematangan para murid-murid.
itu progresnya itu terukur itu. Ada KPI, Key Performance Indicator. Jadi apa KPI? Key Performance Indicator, Key Performance Indicator. Indikator performanya itu apa? Indikator itu apa indikator? Tanda yang bisa diukur, bisa diverifikasi. Kapan mandi sampai apa dibongkar? Apa ya? Kapan mandi sampai apa dibongkar ya bu? Gak bisa yang istimewa. Orang kalah kalau Thailand di Bandara Soekarno Hatta tadi bongkar mandi loh. Nanti bu, maka Bismillah niatkan ke Tanjung Buru. Lihat masjidnya, ya Allah. Sampai kan ornamennya itu semua istimewa gitu. Gak cek-cek gitu. Jadi ada lampunya, itu pun dipesan dari Tumang Boyolali. Itu mau saya takut datang Boyolali. Itu pesan langsung kok. Jati-jatinya itu didorong. Jantananya granitnya dari Afrika ini jadi Bapak Ibu kalau nggak ceritanya ini bicara nih semuanya. Semua ini betul-betul terbaik. Asanu. Jadi cermati kita oleh Allah. Allah maunya puji kita ini karena apa? Allah mau kita menjadi sosok asal amalan. Nah, Ibu ngomong-ngomong, apakah kita semuanya terus asal amalan? Tanda tanya besar. Saya tidak dekat dengan Bapak Ibu secara pribadi. Artinya sampai keseharian Bapak Ibu, saya nggak tahu. Kita ketemu cuma, ya, ini. Bahkan butitin pun. Saya ketemu beliau kan juga pas forum-forum gitu kan ya. Artinya berdinolnya nggak tahu. Hadiahnya itu Pak bisa saya nggak tahu. Saya nggak tahu berdinolnya. Mas Dewi orang ngerti ya, Mam saya mau menang gitu ya. Artinya saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu harian. Bahkan ngaji bersama saya sekian tahun ini dan jadi progresnya Bapak Ibu saya tidak tahu. Saya tidak tahu sama sekali. Tetapi Bapak Ibu kebetulan saya mendalami behavior. Saya dalami behavior Bapak Ibu. Saya betul-betul ilmu umum saya belajar tentang behavior crafting. Saya belajar satu hal namanya behavior. Saya deep belajar deep. Maka kacamata saya Bapak Ibu, kacamata saya, frame saya itu frame behavior perilaku. Sepanjang yang saya ingat, saya tidak ketemu Bapak Ibu, Bu Beta nggak pernah ketemu, Bu Sopo jenengan Pak ketemu apa, Mas Ari gitu, ketemu ini pas, ketemu ini, artinya saya tahu jenengan. Tetapi sepanjang penglihatan saya bersama lingkungan dekat saya, yang saya punya kesempatan berinteraksi setiap saat, hampir setiap hari, Bapak-Bapak, keluarga dekatku, termasuk kemarin saya berjumpa keluarga kemarin di Boyolali. Sepanjang penglihatan saya, pasti saya pun tidak melihat semuanya. Tapi sepanjang penglihatan saya dengan frame behavior, saya kok melihat ini bersalah ya. Kebanyakan orang hidupnya tidak bertumbuh. Kebanyakan orang tidak mencatatkan pertumbuhan. Dalam bahasa Quran Allah tidak ahsan amal. Aku lihat tongkat kepalaku menurut saya ini sekedar tata. Betul tongkat kepala. Seprono, sepanjang penglihatan saya lagi pasti ada hal yang saya tidak tahu. Tapi sekurangnya unit activity dia, sebenarnya dia tidak bertumbuh. Sehingga dia nggak tahu sobo masjid, dia tetap merasa sobo masjid. Padahal bukan dia tidak punya waktu. Bukan dia tidak punya waktu. Saya tahu persis pensiun muda barusan dari BUMN. Sholat, ya sholat. Bojone kerudungan. Tapi saya kok belum dulu oleh wayah sholat langsung masjid.
Mari sholat resek-resek ya punya, nyapu ya. Oke, mohon saya tidak saya bicarakan dulu ya. Alhamdulillah sholat baru apa? Baru masjid balik. Kalimat-kalimatnya, obrolan-obrolannya itu tidak menunjukkan alhamdulillah Pak Bapak harus mulai ngaji sampai kalau sampai jilid itu ada kalimat-kalimat. Artinya tidak ada indikator dari kalimat-kalimatnya itu bahwa dia bertobat. Bahkan mohon maaf, menurut saya sosok ustazah pun ada, kita bisa belajar dari punya sosok ustazah yang pimpin biasa duduk di atas beliau banyak zamannya itu. Dan kebetulan saya itu jadi teman akrabnya. Iya, saya jadi teman akrabnya. Sampai dia dilamar, ngomongnya kan aku gitu. Dia udah suaminya udah meninggal gitu kan. Bapak, masih saya tekan aku ini pun ngomong sama saya. Ya sudah, tapi Bapak pas tuanya di bujurnya saya panas aku. Tenang. Artinya saya cukup relatif dekat dengan saya dibunyaikan oleh lingkungan kami. Dia keren, mimpin umat, menjawab. Iya, tetapi bagi frame asal amalah kok saya tidak melihat kok. Saya melihat itu ada dia bermalam satu progres, satu kemajuan yang jadi misalnya itu frame saya itu jadi saya berulang dekat saya itu Masya Allah jelek enggak. Tetapi pertanyaan saya terus mohon maaf ya, ini kan saya berpikir kritis ya. Guru kita, mursyid kita ajar kita untuk critical thinking, terus berpikir kritis. Kok kemajuannya sangat lambat? Jangan-jangan Bapak Ibu di luar ini juga seperti itu. Oke. Jangan-jangan kita pun seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya terus lama eksplorasi apa itu penggalian. Why? Sejak tahun 2008, tahun 2006 atau 7 ya, satu tahun. Ada satu doa yang terus saya ungkapkan, selalu saya ucapkan oleh Allah SWT doa saya agar saya menjadi pengajar, pengamal dan pengajar Quran di doa saya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 3 itu doa saya. Waladina anilahu bimu itu. Terus masih belakang berarti bang sama dan dulu konsum di bidang itu. Kan orang mukmin beruntung, orang zaman diri dari apa? Perbuatan yang sia-sia, detik-detiknya bermakna, detik-detiknya bernilai, detik-detiknya mau dengan menegul. Terus saya berdoa itu makin ke belakang saya kok kayak merasa saya punya gila, punya semangat untuk belajar orang sholat asar. Padahal bicara waktu lagi, optimasi lagi. Makin ke belakang kok aku makin awal gini. Semenjak mursyid menjelaskan ini. Jadi maka frame saya itu frame free Bapak Ibu. Maka aku delok lewat tanganku saya gemes Bapak Ibu. Gemes Bapak Ibu. Gemes. Boleh gemes boleh? Boleh. Maka Bapak Ibu saya betul mencari eksplorasi, menggali riset-riset, data-data, bla 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 bla. Karena sebenarnya yang tidak bertumbuh tidak cuma banyak orang. Saya juga begitu, saya juga pertumbuhannya lambat Bapak Ibu. Aku buka kembali buku-buku yang ya Allah ini buku yang dulu saya buku keren. Pertanyaannya berapa banyak dari buku ini yang menjadi biaya saya? Kalau keren, pertanyaannya seberapa banyak ajaran khalwat menjadikan saya mampu hadir setiap saat. Saya ketemu guru-guru inspiratif, ketemu apapun, pertanyaan saya itu oke, satu mengalami pencerahan. Saat itu saya tersadarkan, tapi pertanyaannya
semenjak ngerti buku kui, semenjak dekat dengan orang itu, kemajuan kok lambat ternyata. Maka Bapak Ibu, ini saya mengalami satu keresahan yang luar biasa, dan terus mencari. Alhamdulillah semakin ke belakang semakin ketemu. Nah maka ke depan saya akan bicara soal ini, outlook ini. Ke depan saya akan bisa outlook, jadi tema besarnya outlook, termasuk di training, di pekerjaan saya. Lalu di training kan bahasanya pasti bahasa-bahasa lebih umum ya, lebih universal ya, bukan agama. Tapi di agama saya bicara tentang ini. Inilah diferensiasi saya, yang saya siapkan. Diferensiasi saya untuk membantu orang-orang agar hidupnya makin asal amal. Jadi saya betul belajar. Nah, besar mati. Nah, sisi lain tadi. Semua orang Bapak Ibu ingin bisa lakukan banyak hal. Ini hanya yang paling tahu Ibu. Ingin bisa lakukan ini itu, bisa kompeten ini itu Bapak Ibu. Semua orang bisa selesaikan berbanyak tugas lagi. Dan bisa banyak tanggung jawab yang bisa diemban. Artinya kan kita ini dari Solo. Kita sudah apa? Kita punya hasrat untuk melakukan banyak hal dan ini. Kita punya need achievers, hasrat untuk meraih sesuatu, hasrat berprestasi. Apa bukti bahwa kita punya hasrat need achiever? Ketika ada orang berprestasi, kita gampang iri. Iri yang boleh jadi positif. Ketika orang yang bagus, ya Allah apa yang ada. Jadi seperti semua orang ingin bisa lakukan banyak hal, banyak tugas dan banyak tanggung jawab. Tapi kok sementara Bapak, ketika kita betul-betul sanggup melakukan banyak hal yang kita asal amalan tadi, kalian dulu bisa lakukan, sekarang bisa lakukan, akan apa hidup yang makin indah, yang makin berprogres. Ketika kita asal amalan, ketika kita banyak tugas bisa kita kerjakan, banyak hal baru yang bisa kita biasakan, banyak beban tanggung jawab yang kita naik kelas. Kemarin kita jasa wisma, sekarang naik ke RT ya misalnya, itu kan naik kelas gitu kan ya. Kemarin dulu manis, sekarang udah berani MC dengan graded, nah itu kan, ini kan contoh Bapak ya, ini contoh sederhana Bapak. Nanti better itu kan, better itu orang kudu sing agung enggak. Better itu terus constant improvement itu better. Apa constant itu? Selalu improvement, ada kemajuan gitu loh. Oke? Dulu mukenanya dipakai, bukan apa? Pakai hijab kalau pas keluar rumah, pasti indah pas pertemuan RT yang ngaji. Saja di rumah ya nyapu esek-esek di jalan belonjo berdaster kita BHD ini lo kan tenang kita saline ya sekarang udah mulai rapat udah oke itu terus rakyat tak meneh terus oke kuwi wis nganggo apa ciput wis sampai kuwi dari sing kita BHD mohon maaf nih ngomongnya tutup poin karena fakta kan gitu kan menjadi wis dengan panjang sampai ke bawah, ini kan progres, betul? Setelah itu aku jiput, kan gitu. Setelah itu ya wis bentuk-bentuk rapat, misalnya itu kan progres. Jadi hidup yang makin progres, makin bertumbuh. Ini kan asalu amalan. Jadi pesannya asal amalan, hasanul baik, asalul lebih baik, hanya lebih, gitu Bapak Ibu. Jika tidak, Bapak Ibu, kita tidak berprogres, tidak mencapai pertumbuhan, maka terjadi akan terjadi kemandekan yang tak disadari, kejumutan yang tak disadari. Teman-teman, tadi yang saya sebut tadi, menurut saya itulah dia mengalami kemandekan yang tak disadari tetangga saya tadi.
Ya pensiun masih muda, umurnya masih dewasa ya mungkin 55-an gitu. Oke. Sepanjang penglihatan saya orang di masjid di bidang itu jangan progres, mungkin yang lain progres gitu ya. Ustazah si punya tetangga saya, ya orang tambah ceritanya opo siroy opo nggak cerita ngaji lagi Pak Bambang itu tambah tinggi, saya ini metodologi ini udah sampai dekat salahnya kan, sampai urusan kuiwe sampai aja kode-kode Pak Bambang ya, ya. Jumlahnya aja kode-kode, kalau Bu Bambang ya aja kode-kode, berarti orang aku tak ambil ya aja kode-kode. Oke, jadi jangan-jangan Bapak Ibu kita malah memandikan kejumutan yang tidak disadari. Kenapa? Tanpa sadar kita terus melakukan hal yang sama berulang. Mudahkah untuk berprogres merubah? Ternyata sangat sulit Bapak Ibu. Karena sangat sulit butuh ilmu. Maka orang yang tidak sempat dalam melakukan ilmunya, kemudian tidak punya lingkungan, circle yang memaksa dia, mendorong dia untuk bertumbuh, dia tidak akan bertumbuh. Sama-sama karyawan ketika dia kerja di BUMN yang keren, misalnya apa ya, keren kayak di perusahaan-perusahaan Anta, macam-macam itu keren. Didikannya gemblengannya luar biasa, maka pasti bertumbuh karena lingkungannya memaksa dia. Tetapi ketika dia bekerja di tempat yang tidak dengan apa ya, aura pergerakan, dan dia tidak tahu caranya berubah, sulit berubah, akhirnya tidak pernah berubah. Oke, sangat sulit. Nah, kenapa Bu Ibu? Nah, ini ada belenggu rutinitas. Saya belum tahu ya cara pilih kalimat ini, belenggu atau jebakan. Saya nggak tahu kalimatnya pas. Kalau belenggu itu kan kita dirantai, kita maunya melakukan tapi nggak bisa, itu belenggu. Kalau jebakan itu kayak jebakan tikus atau apa itu ya. Kayak misalnya Pak Ibu ya, dulu zaman kami di kampung kan apa WC-nya masih jubleng gitu kan ya. Begitu kucing nyemplung, begitu kalau kirim nyemplung kan, rasanya gue ya, bongok, karena apa dia terjebak, dia nggak bisa loncat gitu. Dia bisa loncat, dia bisa lari mestinya. Tapi kalau dia berada di sebuah terjebak gitu kan, rasa apa gitu. Jebakan, termasuk jebakan zaman cilik aku suka mulut manuk loh, pakai di mulut manuk apa sih? Burung pakai lontong apa gitu, kayak soto gitu kan ya. Terus kasih apa? Kasih gebok, juga kayak ngono kuwi jenenge mulut manuk, mulut dipulut. Begitu apa manuk, terus langsung banget. Jangan kecil. Oke. Nah, teman-teman, kita dijebak atau dibelenggu rutinitas. Apapun istilahnya, mau dijebak, mau dibelenggu, artinya kita tak berdaya atas rutinitas yang kita miliki. Kita tak berdaya, tak berkutik. Apalagi? Dominasi. Tak berdaya, tak berkutik. Ayo yang suka belajar bahasa, tesaurusnya apa? Tesaurusnya ya. Tak mampu, terkunci apalagi. Didominasi, diperdaya masa apa? Terkurung apalagi. Terkungkung, termaksud boleh. Wes kuwi. Jadi kita dibuat ora iso apa-apa. Ketemu kalimat. Kita dibikin ora iso apa-apa atas apa? Perilaku sendiri loh. Aneh toh. Apa perilaku? Rutinitas. Yang dibuat sendiri. Yang dibikin sendiri. Salah siapa itu? Salah sendiri.
Oke, sampai sini paham? Paham? Ya paham, boleh dicari. Yes. Oke, biar kita semua menjadi sosok ahsanu. Oke. Nah, jebakan tadi seperti kalau Bapak Ibu beli gadget baru, apapun mereknya, mau iPhone, mau Samsung, apapun, ketika beli gadget baru, begitu beli gadget baru, kita bayar jadi hak milik kita punya gadget baru itu. Nah, gadget itu punya namanya default atau pengaturan dasar. Nah, boleh jadi ada ratusan pengaturan dasar sesuai dengan aplikasi yang ada, termasuk antara ringtone misalnya. Begitu kita beli ringtone-nya dididit misalnya, dididit gitu doang. Oke, ketika gadget ini Bapak Ibu miliki, maka otomatis dididit wes menunggu. Nggak sampai suak sampai hilang ya. Oke. Selama tidak diubah ringtone-nya, maka dididit gitu. Padahal bisa ringtone-nya kan bisa sholawat, gitu kan ya? Bisa musik apapun itu. Ini contoh baru ringtone, belum yang lain. Oke? Ada pengaturan dasar. Ketika Bapak Ibu main di Canva, maka pengaturan dasarnya Canva akan ikuti gaya Canva. Tinggal masuk-masukin doang. Artinya Bapak Ibu secara otomatis kita akan terima dalam tanda kutip adalah pengaturan dasar atau default. Ini gadget. Kita pun punya pengaturan dasar. Apakah itu rutinitas kita selama ini? Rutinitas kita selama ini. Kita nggak bisa sampai dulu. Kenapa? Karena rutinitas itu adalah kunci, Pak. Cara kerjanya ada patternnya, ada polanya, ada frameworknya, ada kerangka kerjanya. Rutinitas itu. Jadi rutinitas itu selalu bekerja. Jadi gini, hal-hal yang sudah biasa dilakukan, sering dilakukan, akan disimpan di bagian otak namanya ganglia basalis namanya. Jadi ganglia basalis ini, Bapak Ibu, dia akan punya rekaman, punya default apapun berlaku Bapak. Makan misalnya ukuran karbonya seberapa, level kepedasannya berapa, itu ada semua. Minum aja, itu manisnya seberapa, kan ada skalanya gitu kan. Kalau harusnya kudu loginas gitu ya, harusnya mondo gitu ya. Nah gitu kan, ada yang tawar gitu kan. Artinya ini adalah default. Ini job. Ini default gitu. Masing-masing unit aktivitas ada default sendiri. Jadi nanti tersimpan di mana? Di ganglia basalis. Dia bekerja dengan 3 pola, ada 3 langkah. 1, ada Q itu tanda, ada tanda, kemudian rutinitas, ribet. Tanda, rutinitas, ribet. Tanda bisa waktu, bisa situasi, bisa suasana. Bagi tanda itu berarti Bapak Ibu mengaktifkan di ganglia basalis di bidang waktu itu. Apa misalnya? Jadi misalnya Bapak Ibu biasa makan jam berapa? Jam 1. Maka tanting jam 1 langsung tubuh ngasih tahu, oke jam paling malam. Ya, ya. Oh jam paling malam. Oke, paling malam. Oke, paling makan. Ngasih tanda ada Q, jadi jam 1 tanda makan. Oke, ada nggak orang makan tidak jam 1 ada? Ada. Iya.
makan, dan selama bilang itu ribet. Ada ribet, warung seger, wah berudut, wah misalnya gitu, dari masing-masing bilang. Maka selama tidak mengubah rutinnya itu, begitu tanda makannya seperti itu. Maksudnya jam siji ting butuh banget. Maka kita merubah bisa 3, bisa Q-nya, bisa rutinnya, bisa ribetnya. Boleh jadi penting makan tapi kurangi karbohidrat bla 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 gitu aja. Begitu berubah nanti berubah lagi gitu. Bapak Ibu, saya lagi tes terus ya, kan belajar teori, belajar praktek. Saya baru punya habit baru Bapak Ibu. Mau tahu? Habit baru saya adalah tidak sarapan. Oh sama? Ngirit apa karena apa? Apa diet? Nggak bisa. Hah? Iya, saya sekarang nggak sarapan. Katanya nggak sarapan. Jam 1 makan, esok, wah. Nah, maka hari ini datang ke orang itu sarapan. Kalau makan juga sih. Tapi punya pola, dulu bangun pagi, sholat malam, ada butuh ganjel-ganjel gitu. Biar kan pagi mesti kudu. Ketika telat sarapan aku emosi, kayak gini itu coba dari. Langsung apa? Keseimbangannya tegang. Banyak kelesi emosi, Keseimbangan emosi. Jadi, udah emosi, lagi emosi. Maka saya kadang marah dengan anak saya gara-gara telat makan. Saya marah. Kenapa? Aku nepaknya udah, aku telat makan emosi saya. Dan jadi kan ahli poso, jadi tambah ngelai tambah potong gitu kan. Aku emosi Pak. Oke, saya betul-betul berubah Bapak Ibu. Tidak sarapan. Artinya hari ini saya tidak harus sarapan. Apalagi saya baca riset, ternyata sarapan itu ternyata juga tidak harus. Sarapan dibentuk. Misalkan sarapan kudu sarapan gitu. Aku ini zaman aku cilik, orang kampung saya, bapakku bawa kurang sarapan. Paling esok kalau gegeni dulu masih dingin banget. Kalau kreweng, pohon ning kreweng paling pohon. Kok sarapan padahal ya lawan barunya sepengin dulu. Nah saya pun sudah mulai sama. Kenapa? Antara lain dalam rangka mengurangi karbo. Pokoknya sebenarnya udah nggak siksa saya. Oke. Jadi itu pentingnya default pengaturan dasar. Artinya masing-masing tindakan kita, Bapak Ibu teman-teman, masing-masing unit aktivitas kita ada pengaturan dasar. Jika itu tidak diubah, sampai kapanpun akan ikuti pengaturan dasar yang sama dan berulang. Jika ini terjadi di bidang aktivitas itu, berarti tidak terjadi asal amalan di bidang itu. Contoh Ibu, sholat Ibu. Alhamdulillah kita sholat, betul ya? Betul? Nah maka Ibu punya pengaturan dasar sholat loh Bapak Ibu. Dari si waktu ada yang azan langsung sholat, langsung qobliyah ba'diyah ada, betul ya? Termasuk pengaturan itu sampai di apa? Kecepatannya tuh. Kan ada kan? Pas Allah keselamatan baru kan itu aja. Padahal rasa apa-apa, betul ya? Tapi kalau kita nggak biasa, ada itu semua. Hati-hati dulu. Selama tidak kita sadari, sholat akan begitu terus. Termasuk di sholat. Karena kan jenak baca sih, zikir sih, alhamdulillah semarang itu, betul? Ada yang begitu sholat langsung kudu ngomongnya itu gerak ngomong. Tapi yang HP cuma bila update status saja gitu kan ya. Gue nopo, balesi sopo. Artinya ini pengaturan kita nggak bisa begitu. Maka selama mereka tidak mencoba sholatnya diulang-ulangke, ditumak ninahkan alam-alam rasa kesuruh-suruh, Allahu ahad jeda, Allahus somad jeda, lam yalid jeda, walam yulad jeda, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini jika tidak diubah polanya, maka dimana di bawah tahun gitu. Jadi masing-masing unit aktivitas semua punya pengaturan
dasar, termasuk Bapak Ibu sedekah sorenan ini. Berapapun jumlah kan sama. Ini berlaku siapapun. Pengaturan dasar Senin saya ngisi di sini misalnya, termasuk di kaki. Jika tidak hati-hati, Bapak, saya ngisi. Ini bahasa dan ini. Maka dari sini kita mesti paham, kita mesti mengubah pengaturan dasar, ubah default. Paham di sini? Paham? Karena jika kita tidak mengubah pengaturan dasar itu, kita tak akan pernah terjadi perubahan apapun. Oke. Nah, prinsip-prinsip Bapak Ibu, hati-hati Bapak Ibu, tanpa mengubah pola rutinitas. Ingat tadi rutinitas itu sudah masuk di sistem. Di Karya Bastaris bekerja dengan Q rutin reward, Q rutin reward, Q rutin reward, Q rutin reward, Q tanda. Tanda bisa waktu, bisa keadaan, bisa kondisi, bisa suara, bisa penglihatan, bisa rasa. Ini trigger Q tanda kita melakukan gitu. Seperti Bapak Ibu ke stasiun, ke bandara, ada bau roti boy atau roti o, gitu kan ya? Wes nafsunya langsung naik, padahal ya padarannya baru kenyang makan nasi padang, Bapak Ibu ya. Nih begitu langsung ting baunya roti o, roti boy, langsung nafsunya menggelinjang ke beli roti o. Kenapa? Sudah rutin rasanya baunya yang enak. Termasuk ya dari sini Bapak Ibu. Bapak Ibu pakai produk tertentu, pulpen cuci, karena boleh jadi karena pakainya aja, Bapak Ibu. Gitu. Karena biasa pakai sunlight, gitu kan? Ini hidungnya nggak berubah itu sunlight. Rasa sangat. Gitu, Bapak Ibu. Hati-hati. Biasa pakai pasta gigi tertentu, ini bukan biasa ini, karena ada Q, ada tanda. Masing-masing petunjuknya itu kan kayak pasta gigi sama. Pasta gigi mau Deiden, Pepsodent, close up semua sama. Zat aktifnya sama, betul? Betul? Tapi begitu bau kena langsung ting, kunci. Oke? Oh Ibu, kalau lagi hack minum apa? Femina, betul? Bisa nggak minum paracetamol? Bisa, itu sama kok. Betul sama, wes. Cuma di branding kalau ini untuk nyeri. Tapi coba tek itu paracetamol sekian persen, coba sama. Termasuk saya pusing, kalau pusing minum Femina dia sembuh. Kenapa lo? Kadarnya kan paracetamol. Tapi tanda kalau pusing, pusing paramek, bonceng gitu. Oke? Dikasih Femina tidak mau gitu. Karena rutinnya begitu pusing gini rutin berarti tanda pusing langsung paramek. Nah itu baru sampai segitunya tubuh kita bekerja. Oke? Ting maghrib sholat ngaji kan begitu tuh. Tandanya adalah maghrib, medun maghrib langsung ngaji. Kalau sing bar maghrib tanda maghrib, ngosek malah start masak. Kita bisa bicara baik dulu baik. Berlari langsung gadget meneh. Kan ada, kita nggak bisa bicara dulu. Tapi ini artinya pengaturan. Jika tidak ada, kita lakukan yang sama. Oke? Karena tanpa mengubah Bapak Ibu ya pola rutinitas, hal-hal baru tak akan terbentuk. Artinya apa? Asanu amalah tidak berlaku. Maka Bapak Ibu sama apa langkah-langkahnya Bapak Ibu? Temukan satu proyek yang akan dibangun. Itu kata kuncinya. Kita mau baik ya, kita maju ya, mau berdua di bidang banyak bidang. Tetapi Bapak Ibu saatnya kita ambil satu proyek untuk perbaikan Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu saya tawarkan program mentoring Bapak Ibu ya, tapi mohon maaf mentoring ini untuk yang muda-muda, yang minat jelas gak berikut. Lewat muda. Kenapa? Karena peran saya cuma 10%, 9% kan teman-teman nih. Karena kan di project itu diri kita sendiri. Soalnya orangnya berapa 50 ya? Kenapa nanti Bapak mesti belajar lagi macam-macam kan nanti gitu? Karena itu, aku peranku cuma 10%. Bapak akan kita bimbing untuk punya bisa menguasai project perubahan behavior itu.
belajar cara mendidik anak, cara membangun karir, cara membangun bisnis baru, apapun itu sama. Tapi perasaan sama 100%, maka pentingnya saya mentoring baik. Please ya Bu, yuk lakukan perubahan secara eksponensial itu mudah ini, toh gratis sampai betul Bu ya. Jadi temukan satu proyek yang akan dibangun apa misalnya Bapak Ibu, ingat kita mau jadi berasal di bidang apa? Misalnya di bidang keluarga. Maka proyeknya apa? Misalnya apa? Misalnya apa? Oh, rumah tambah estetik. Estetik apa estetik? Nyeni. Artistik. Oke, ini kan proyek. Ini jadi proyek. Rumah makin artistik. Nyeni. Mungkin bahkan judul proyeknya Rumahku Surgaku, menjadikan tempat yang nyaman. Lah nanti nyaman, nanti kan didefinisikan nyaman yang seperti apa, betul ya? Kan gitu ya? Boleh jadi nanti kasih permadani apa misalnya, kasih figur apa misalnya. Jadi nanti temukan satu proyek, nih. Namanya proyek itu sesuatu yang serius yang mau kita jalani. Proyek itu kan membangun rumah, bangun perusahaan, bangun sesuatu, butuh waktu, butuh sumber daya, butuh segala satunya. Maka temukan satu proyek yang akan itu namanya proyek sampai ke ketemu KPI, Key Performance indikator apa yang terjadi. Apa proyeknya? Membangun kedekatan dengan anak. Indikatornya apa? Saya ingin jangan ngomong angel, sudah guyon macam-macam. Jadi dia ketemu itu. Nah, temukan satu proyek. Kenapa Ibu? Karena ini proyek. Oke? Nah, setelah ketemu proyek, Ibu perkuat alasan mengapa ini penting. Mengapa ini penting? Kita mesti perkuat literasi, bahasa kerennya. Apa literasi itu? Pemahaman, pengetahuan, wawasan. Oke, itu literasi. Narasi. Jadi yang membuat proyek ini penting. Saya, Bapak Ibu, proyek saya adalah sedang mendalami asal amalan konsep album ini. Konsep ini, album. Masa belajar terus setiap hari, Bapak Ibu. Seperti dulu saya punya proyek belajar ikan, Bapak Ibu. Setiap satu makalah bahkan Bapak Ibu itu dari berbagai yang mensalahkan dari segini. Nah, itu maka nanti proyek yang kita ikut mentoring itu kenapa muda-muda alasannya bukan Allah aku itu habis menulis sepah juga, bukan, saya nggak yakin. Yakin nonton podcast aku nggak yakin. Itu alasannya gitu. Tapi saya siap, ayo siap belajar lagi, bahkan belajar AI apa, siap ayo gitu. Ini kita harus berat ya, nasib nom-nom baik. Oke, jadi perkuat alasan kalau ini penting, jadi kudu belajar, nggak bisa tidak. Nah nanti teman kita guiding di kelas mentoring itu. Oke, nah kemudian mulai dari bertindak dari yang kecil terus dan terus. Sholat tadi Bapak, contoh proyeknya membangun, menyempurnakan sholat. Indikatornya banyak bisa kita tulis. Satu, sholatnya alon-alon orang cepet-cepet misalnya. Bisa gitu. Jamaah, apalagi buahnya indikator Bapak. Nah nanti satu demi satu dipraktekkan. Oke, tema minggu ini sholatku alon-alon orang kemrungsuk. Oke, maka betul-betul qul huwallahu ahad, Allahu shomad. Orang gitu. Apa maksudnya ya? Oke, indikator berikutnya bar sholat dikir, bahkan dikir di timer 5 menit. Habis sholat langsung timer 5 menit. Sebelum 5 menit nggak boleh ngacet misalnya. Itu dilatih. Semoga sharing hari ini bermanfaat kita semuanya. Amin. Seperti selamat banyak yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Kita hanya perlu menatap ulang kita. Mimpi saya
bisa mengguiding, menemani Bapak Ibu untuk di sosok yang sama amanah. Amin. Sosok terus bertumbuh berkembang lebih baik. Amin. Hanya kepada Allah kita mohon, hanya kepada Allah kita bisa diri. Tugas kita ikhtiar kolongan Bapak Ibu untuk kehidupan lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.